Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Salsabila, mahasiswa pendidikan ekonomi semester 5. Di sini saya akan membuat video materi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita hari ini, kita baca surah Al-Baqarah terlebih dahulu. Lanjutkan bacaan yang kemarin, Al-Baqarah ayat 50 sampai 60. Sadaqallahul azim. Oke, kita lanjut ke absensi terlebih dahulu. Saya akan panggil nama kalian satu persatu. Afifah. Hadir, Bu. Farel. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Novi. Hadir, Bu. Hindu. Hadir, Bu. Zakwan. Hadir. Sebelumnya saya mau nanya, kelas ini sudah dibersihkan atau belum? Ayo. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah sudah dibersihkan, sudah rapi. Kan jadi enak nih. Kita memulai pembelajaran kita hari ini tuh jadinya enak. Anak kelasnya bersih. Lanjut aja ke materi kita hari ini mengenai neraca perusahaan jasa. Nah, sebelum saya lanjutkan ke neraca perusahaan jasa, saya akan mengulang materi minggu kemarin, yaitu laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Nah, laporan laba rugi itu dicatat di setiap akhir periode. Nah, di dalam laporan laba rugi itu ada apa aja sih? Nah, ada dua kelompok akun. Yang pertama ada akun pendapatan. Semua pendapatan dimasukkan, dan habis itu semua beban apapun itu dimasukkan juga ke dalam laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi memiliki dua langkah. Yang pertama ada langkah single step, yang kedua ada langkah multiple step. Nah, selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu di dalamnya mengenai modal awal, terus juga investasi, laba rugi perusahaan yang sedang berjalan, terus juga ada private atau punya perseorangan, dan juga modal akhir. Seperti menurut Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Kenapa seperti itu? Karena pendidikan merupakan sarana di mana kita mempelajari banyak hal yang sangat bermanfaat. Maka dari itu, teman-teman, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Karena pendidikan itu penting banget untuk anak cucu kita nantinya. Nah, sebelum kita membahas bentuk dari neraca perusahaan jasa tersebut, kita harus tahu dulu nih, apa itu pengertiannya, apa itu manfaatnya. Nah, langsung aja masuk ke pengertiannya. Pengertian dari neraca yang berisi harta atau aset, kewajiban, dan modal, dan dicatat pada akhir periode akuntansi. Nah, neraca juga memiliki manfaat. Ada empat manfaat dari neraca. Yang pertama adalah memberi informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Yang kedua ada menilai likuiditas
kas dan kelancaran operasional perusahaan. Yang ketiga, ada menganalisis komposisi, kekayaan, dan potensi jasa perusahaan. Dan yang terakhir, mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomis perusahaan. Nah, saya akan mencatat yang kalian lihat di halaman 160. Ini sudah saya catat kembali akun-akunnya di neraca saldo penyesuaian. Nah, langkah pertama yang kita ambil itu mencatat aktiva terlebih dahulu. Yang pertama, karena aktiva ada dua, ada aktiva lancar dan aktiva tetap, kita terlebih dahulu diharuskan untuk mencatat aktiva lancar. Nah, di aktiva lancar ini ada apa aja sih? Yang pertama, kita udah terlihat sekali nih, ada kas besar 31.600.000. Langsung masukin, kita tulis dulu aktiva. Terus di sini ada aktiva lancar. Terus kalau lebih menjorok lagi, kita catat kas sebesar 31.600.000. Ada apa lagi nih selain kas? Nah, di selain kas ada sewa dibayar dibuka sebesar 750.000. Catat, sewa dibayar sebesar 750.000. Lanjut, ada utang usaha 200.500.000. Karena di bawah piutang usaha ada cadangan kerugian piutang, maka dari itu kita harus lebih ke kanan terlebih dahulu untuk nanti hasilnya baru diletakkan di sebelah sampingnya. 2.500.000. Nah, seperti tadi saya bilang, masukin cadangan kerugian piutangnya sebesar 500. Piutang 500.000 ya. Kurang ini berapa? 2.500.000 dikurang 500.000. 2 juta taruh di sini. Itu ya. Kalau misalnya ada seperti ini, harus terlebih dahulu dihitung, baru jumlahnya ditaruh di sebelah kiri, lebih ke kiri. Lanjut, yang terakhir dari aktiva lancar yang tertera di neraca saldo penyesuaian ini ada yang terakhir perlengkapan sebesar 250.000. Perlengkapan. Nah, sudah nih semua, tidak ada lagi, cuma sampai perlengkapan saja aktiva lancar. Oke, karena sudah semua yang kita catat, kita jumlahkan terlebih dahulu total aktiva lancarnya. Kita tulis total aktiva lancar sebesar RP 34
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak saya akan lanjut. Saya lanjut ke aktiva tetap. Aktiva tetap, lihat lagi di sini. Aktiva tetap ada akun apa saja. Nah, ternyata di aktiva tetap seperti bisa kalian lihat, di sini hanya ada peralatan dan akumulasi peralatan. Catat aja langsungnya. Nah, di peralatan itu ada total 7.500.000. Kita catat di sini peralatan. Karena seperti yang saya bilang, dia masih ada harus ada pengurangan sama dengan akumulasi penyusutan peralatan, jadi harus dicatat di sebelah sini. Nanti kalau misalnya sudah hasilnya sudah ketahui, kita pindahkan di sini. Oke, kita catat dulu. Peralatan sebesar 7.500.000. Terus di sini ada akumulasi penyusutan peralatan. Oh sorry, saya akan membuat saya bakal buat ini. Saya buat bentuk kontrol. $750.000 kurangin berapa hasilnya? Hasilnya 6.750.000. Ini adalah total aktiva tetap, karena di akun Raja Saldo Penyusutan hanya ada peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Kita langsung ketahui aja total aktiva tetap. Setelah kita udah tahu nih aktiva tetap, aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, kita langsung aja jumlahin seluruh aktiva yang di sini sama di sini. Kita total aktiva sebesar 41.350.000. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya lanjut ke pasifa. Kita lanjut ke pasifa. Di pasifa kita lihat ada akun apa saja. Yang pertama pasti akun utang terlebih dahulu. Nah, di sini ada utang usaha 5.500.000 dan di bawahnya bunga masih harus dibayar, sama gaji harus dibayar. Kenapa masih ada utang? Karena perusahaan tersebut belum membayar bunga serta gaji dari karyawan yang mereka. Kita catat ya. Kita usaha sebesar 5.500.000.
Apaan sih nyari ikan apaan? Jujur terus kerjaannya. Selanjutnya kita akan masukkan bunga, masih harus dibayar. Ini udah tahu faktanya bagaimana. Sebesar Siapa yang mau belajar? 250.000. Udah tahu apa-apa udah. Selanjutnya ada gaji yang harus dibayar sebesar 2.250.000. Total dari utang tambahkan semuanya sebesar 8.100.000. Selanjutnya ada akun modal. Akun modal di sini ada 33.250.000. Kita langsung catat. Nah, karena akun modalnya hanya satu, kita langsung jumlahkan total pasif. Seperti tadi, seperti aktiva ditambahkan antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, kalau akun pasifnya juga sama, tambahkan akun utang dengan akun modal. Berapa nih? 41.250.000. Total pasifnya 41.350.000. Apakah antara aktiva dengan pasiva harus balance. Nah, ini balance. Untuk neraca dari skontro, sebenarnya skontro sama vertikal sama saja. Kalau skontro bentuknya menyamping seperti ini, kalau vertikal dia lebih ke bawah. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Yang penting kalian harus teliti, harus meneliti sekali untuk di neraca saldo penyesuaian, karena ketinggalan satu akun pun di sini akan berpengaruh di antara aktiva dan pasifanya. Jadi benar-benar kalian harus cermat, teliti, dan pelan-pelan untuk tidak usah terburu-buru untuk mengisinya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalian sudah memegang kertas yang isinya ada soal-soal. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu, nanti dikumpulkan. Oke, kalian sudah mengumpulkan tugasnya. Saya akan memilih salah satu di antara kalian untuk membacakan jawaban dari yang kalian tulis. Coba untuk Farel Khairullah bacakan jawabannya. Raja Tos neraca per 31 Desember 2008. Aktiva lancar. Total aktiva lancar 185.750.000. Aktiva tetap. Total aktiva tetap 13.500.000. Total aktiva 199.350.000. Utang dan modal. Utang usaha. Total hutang 71 juta. Modal Tuan Raja
31 Desember 2008 128.350.000. Total utang dan modal 199.350.000. Balance. Jadi aktiva dan pasifanya balance. Oke, terima kasih Farel untuk sudah membacakan tugasnya. Oke, jawabannya sudah benar. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya anggap kalian sudah paham ya. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan pada materi hari ini. Yang pertama, informasi keuangan perusahaan sangat dibutuhkan dalam menentukan area permasalahan pada tahap planning, pemeriksaan, operasional. Hal ini dikarenakan dalam informasi keuangan di sana tergambar bagaimana keadaan perusahaan yang sesungguhnya dan dapat digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan yang dituangkan ke dalam neraca dan juga laporan laba rugi. Neraca berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Sedangkan laba rugi berkaitan dengan pengukuran kinerja, penghasilan dan beban. Dari laporan keuangan yang disajikan, dan dalam hal ini analisis laporan keuangan berperan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan informasi yang bermanfaat bagi pemeriksaan operasional dengan memberikan hasil penaksiran jumlah yang lebih akurat, lebih tepat, dan dapat dipercaya. Materi hari ini kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.